Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Kita membaca dari Injil Yohanes bab 19 ayat 31 hingga ayatnya yang ke-37. Lambung Yesus ditikam. Karena hari itu hari persiapan dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tergantung pada kayu salib, sebab Sabat itu adalah hari yang besar. Maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Maka datanglah prajurit-prajurit lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak dan segera mengalir keluar darah dan air. Dan orang yang melihat hal itu sendiri yang memberi kesaksian ini, dan kesaksiannya benar. Dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran, supaya kamu juga percaya. Sebab hal itu terjadi supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan. Dan ada pula nats yang mengatakan mereka akan memandang kepada Dia yang telah mereka tikam. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat-sahabat religi, kita akan merenungkan bacaan hari ini dengan tema yang saya ambil, cinta sejati yang mengalir dari luka Yesus. Hari ini, Jumat 7 Juni tahun 2024, dalam penanggalan liturgi gereja, kita merayakan Hari Raya Hati Yesus yang Maha Kudus. Hari Raya dalam tahun liturgi adalah hari raya tingkat tertinggi yang merayakan misteri iman seperti Tritunggal, peristiwa dalam kehidupan Yesus seperti dalam perayaan hari ini, Hari Raya Yesus, Hati Yesus yang Maha Kudus, Perawan Maria yang terberkati, atau orang-orang kudus yang penting. Injil hari ini yang diambil dari Injil Yohanes bab 19 ayat 31 hingga ayat yang ke-37 membawa kita pada momen yang penuh makna di akhir kisah penyaliban Yesus. Di tengah persiapan Paskah, para pemimpin Yahudi meminta kepada Pilatus untuk mempercepat kematian para penjahat yang disalibkan, termasuk Yesus. Namun, Yesus sudah terlebih dahulu menghembuskan nafasnya yang terakhir. Tradisi yang biasa dilakukan bagi para penjahat yang disalibkan adalah mematahkan kakinya. Dan kepada Yesus, hal ini tidak mereka lakukan karena Yesus telah wafat. Sehingga untuk memastikan bahwa Yesus sungguh telah wafat, seorang prajurit menikam lambungnya dengan tombak. Dan dari luka itu keluar air dan darah. Peristiwa ini bukan peristiwa kebetulan, melainkan penggenapan nubuat dalam kitab suci.
dan memiliki makna yang sangat mendalam. Hati Yesus yang Maha Kudus digambarkan dengan sebuah hati yang meneteskan darah dan air, hati yang dilingkari oleh duri, dan bagian atas dari hati itu terdapat api yang menyala dan sebuah salib. Sahabat-sahabat religi yang terkasih, darah dan air yang keluar dari lambung Yesus melambangkan kasih-Nya yang tidak terhingga kepada umat manusia. Kasih ini bukan hanya pengorbanan, tetapi juga penyucian dan pembaharuan. Darah Yesus membersihkan dosa dan kesalahan kita, sedangkan air melambangkan kehidupan baru yang ditawarkan oleh Yesus. Inilah simbol kasih sejati. Luka di lambung Yesus menjadi gerbang kasih Allah yang mengalir kepada dunia. Melalui luka ini, kita diundang untuk menerima kasih-Nya yang penuh dengan belas kasihan dan pengampunan. Inilah perwujudan kasih ilahi. Luka Yesus menjadi bukti nyata penebusan dosa umat manusia. Dia rela menanggung semua dosa dan penderitaan kita. Dia mati di kayu salib untuk membebaskan kita dari belenggu dosa. Inilah bukti penebusan untuk kita. Air yang mengalir dari lambung Yesus melambangkan kehidupan yang kekal yang ditawarkan Yesus kepada mereka yang percaya kepadanya. Yesus adalah sumber air hidup yang dapat memuaskan dahaga jiwa kita dan memberikan harapan di tengah segala kesulitan yang kita alami. Inilah sumber kehidupan kekal kita. Sahabat-sahabat religi yang terkasih, perenungan Injil hari ini mengundang kita untuk merenungkan beberapa hal tentang kisah sejati, kisah kasih sejati. Apakah kita, saya dan Anda, sungguh-sungguh mengalami kasih Yesus yang tak terhingga dalam hidup kita? Apakah kita sungguh-sungguh bersyukur atas pengorbanannya yang telah membebaskan kita dari dosa? Apakah kita membuka hati untuk menerima kasih Yesus yang mengalir melalui lukanya? Apakah kita membiarkan kasih-Nya mengubah hidup kita dan mengarahkan kita kepada hal-hal yang benar? Apakah kita dapat menjadi saksi kasih Yesus dalam kehidupan kita sehari-hari, yang dapat menunjukkan kasih dan belas kasihan kepada orang lain seperti yang telah Yesus tunjukkan kepada kita? Sahabat-sahabat religi yang terkasih, mari kita gunakan momen renungan ini pada hari raya Hati Kudus Yesus untuk memperdalam iman kita kepada Yesus dan membuka hati kita untuk menerima kasih-Nya yang penuh dengan anugerah dan penebusan. Marilah kita berdoa. Ya Yesus, Engkau telah rela mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Darah dan air yang mengalir dari lambung-Mu adalah bukti kasih-Mu yang tak terhingga. Terima kasih atas pengorbanan-Mu yang agung. Ya Yesus, bantulah kami untuk membuka hati menerima kasih-Mu
yang penuh belas kasihan dan pengampunan. Mampukanlah kami untuk menjadi saksi-Mu, saksi kasih-Mu dalam kehidupan kami setiap hari. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.